Dari mana aku bisa Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman sekolah. Semua menjauh, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatuku yang kupakai memang tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Rika, Kiki, Esa menghilang dari peredaran. Mereka sudah tak mau lagi bersahabat denganku. Apa di dalam persahabatan ini? Tapi guna. Aini, iya mak, sebentar. Obat yang mak pesan sudah I beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana aku bisa membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudah, orang susah diterang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku yang menggantikan pekerjaan emak, berburu karton, koran, botol bekas, warung-warung dan toko. Sering aku memunguti barang bekas yang dibuang secara sembarangan. Aku tidak habis pikir bagaimana orang-orang membuang sampah secara sembarangan. Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu rusak bumi yang kita tinggal ini? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Papa meninggal 5 tahun yang lalu, emak yang mencari nafkah untuknya. Sampai berburu cucian dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak dapat mengumpulkan 10 sampai 15 kilogram. Tak banyak uang yang dibawa emak ke rumah. Sampah yang dijual, yang telah terkumpul akan dijual dengan harga 3.000 per kilogram. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untuk hujan terik matahari tak menyurutkan semangatnya. Emak selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Dengan segala keterbatasannya, emak selalu berusaha untuk apa yang aku impikan dapat terjadi. Dan juga emak ingin sekali aku menjadi guru. Karena menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih memiliki Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitulah pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan bila ada uang lebih, aku masih bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang.
Apa yang telah kamu lakukan akan menjadi harta dan cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa aku memiliki handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi pelenggu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya kami menang. Sambil memegang kumis yang Pak Lurah bilang, "Aini, hebat kamu, jempol untuk kamu. Tunggu buat bisa dibabat ya, hehe." Nah, jelas kan asal-usul handphone Android ini? Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itulah diberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Siap, gerak, maju, jalan. Balik kanan, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah plastik, pencemaran tanah, karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Butuh waktu 10-20 tahun agar terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas, langit pekat, pohon-pohon kering. Hai, di mana air? Bau dan kotor. Lihat mata orang itu memerah, kulit mengelupas. Jangan bergerak, pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kenapa sulit bernapas? Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengikuti pameran mendaur ulang. Di pintu masuk terpanjang, spanduk bertulis, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur, saat itu aku masih belum tertarik dengan sampah. Menurutku, sampah adalah hal yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil olahan sampah biasa-biasa saja. Tidak ada istimewa. Sekali waktu, Bu Guru pernah mengajakku mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana barang yang sudah tidak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku merasa minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku sangat bersemangat untuk merealisasikan rencana. Tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini menjadi galeri sekaligus tempat pelatihan. Dan hasil daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita bisa? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok?
Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau gitu aku bisa. Nah, aku telah mengundang tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Oh, ya tunggu sebentar. Siapa ya? Oh, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini akan saya terima dengan senang hati ya. Jauh-jauh Bapak kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Hah. Sejak saat itu, aku tak lagi memunguti barang bekas ke warung-warung maupun toko. Mereka dengan senang hati akan membawakan ke rumah. Akhirnya di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah di rumah. Untuk kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas mendaur ulang ditonton banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang dilakukan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tak dapat mengobatinya. Emak harus cepat sembuh dari sakitnya. Hari sudah datang, mari ke sini. Kita pisahkan dulu ya. Koran sebelah sini, botol bekas sebelah sana, kardus-kardus sudut sana, dan yang lain kita kumpulkan di sini. Oh ya, ini contoh yang akan kita buat. Vas bunga dari lilitan kertas, cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, betul, dengan saya Aini. Ada apa? Betul Pak, saya dan teman-teman saya yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Akan saya usahakan. Boleh, silakan Pak ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita diundang untuk mengikuti pameran bulan depan. Akhirnya, kerajinan kita akan terpajang bersama dengan pengrajin lain. Tapi bagaimana produk kita yang paling jelek? Mereka pasti akan menganggap kita tak profesional dan apa kata badannya ini harus kutolak? Tidak. Kita harus tetap yakin, optimis, dan percaya diri. Ini kesempatan baik. Ayo, semangat, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambar-gambarnya ya. Badan sudah jadi, tangan sebelah sini. Kita foto dulu dari sini. Nah, mari kita melakukan yang lain. Memotongnya jangan terlalu pendek, nanti sulit untuk nyambungnya. Pinggirnya dipotong dengan rapi ya. Aku baru saja mengantarkan emak ke dokter. Sebenarnya penyakit emak harus menggunakan penanganan yang khusus. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter juga tak menjelaskan begitu jauh apa penyakit emak. Dia hanya menerangkan berapa kali obat yang emak harus minum dalam sehari. Aku juga tak bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan untuk cepat pulang. Di perjalanan, emak berbisik. Ai adalah pahlawan emak. Sambil berkaca-kaca, aku pun membalasnya. Ai bangga sama emak, karena pahlawan sebenarnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, Eza berjanji akan datang ke rumah. Mereka juga akan membawakan botol bekas yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantukan mempublikasikan kerajinan hasil daur ulang kami. Ternyata mereka tak benar-benar menjauhiku. Eza, the artist forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.